Oke YouTube, di vlog kali ini aku pengen banget ngomongin tentang kos-kosan. Sebenarnya aku pernah gitu kan ngomongin tentang kos-kosan, tapi lebih kepada alasan kenapa aku membangun kos. Nah, di sini aku pengen ngomongin tentang dibilang teknis enggak, dibilang motivasi juga enggak. Mungkin ini semi teknis. Jadi memulai kos itu tidak hanya tentang kos apa yang ingin aku buat, apakah itu kos laki-laki untuk siapa gitu. Maksudnya untuk siapa kos ini, untuk laki-laki atau perempuan, fasilitasnya apa aja, terus lokasinya di mana, itu udah umum banget lah. Tapi kalau soal pendanaan, kalau soal cash flow gitu-gitu, nah ini dia sebuah buku yang pada akhirnya ngasih apa ya namanya ya, semacam gambaran buat aku gitu. Gambaran tentang seperti apa sebenarnya bisnis kos-kosan, dan itu adalah buku ini. Judulnya adalah Rahasia Sukses Membangun Kekayaan Melalui Bisnis Properti Kos. Terdengar sangat ini ya, clickbait sekali. tapi ini benar-benar bermanfaat buat aku gitu kan, karena tadinya aku juga gimana sih caranya bisnis kos-kosan, maksudnya dari mana aku dapat dana gitu. Aku mikirnya gitu. Dulu ketika kerja itu aku mikirnya, kalau aku pengen bikin kos-kosan, duit segini itu nggak cukup coy. Tabungan aku kerja untuk membangun satu unit kos-kosan itu nggak akan cukup. Lalu dari mana aku dapat duit? Dan itu di sini dibahas. Aku baca-baca, dibahas, ternyata pendanaan banyak sumbernya. Di sini disebutin, kalau nggak salah ada itu modal dari orang yang kita kenal alias pinjem. Entah itu keluarga, entah itu siapalah, pokoknya orang yang baik sama kita. Yang kedua adalah bank. Dan bank ini yang paling oke, kalau mungkin ya. Sebenarnya yang paling oke adalah kenalan, karena ya mungkin bisa kita nego gitu kan, jatuh temponya. Tapi kan kalau bank enggak, dia kan lebih strict. Tapi bank juga ketika pengajuan juga dia harus punya bukti yang kuat buat mau ngebiayain pembangunan kosan kita itu, seperti itu, alias cicilannya. Nah, dari situ juga kenapa buku ini gitu, maksudnya apa aja di dalam buku ini, banyak banget gitu. Contohnya adalah ketika ambil rumah, itu aku sejak dulu kepikiran ambil rumah itu yang khusus kos loh, ini loh ya, rumah untuk khusus kos. Jadi membangun kos itu dari nol, maksudnya rumahnya bener-bener dari tanah kapling gitu, terus kita diriin kos sendiri gitu, dengan ya membangun dari fondasi gitu, nggak sama sekali. Nah, setelah baca buku ini baru kepikiran, oh ternyata bisa beli jadi gitu. Aku tuh cupu banget gitu, nggak tahu gitu, maksudnya ternyata dapat insight kalau ternyata beli kos itu bisa jadi. Nah, baru dari situ misalnya rumah dari orang yang BU atau rumah yang orang terlilit utang bisa kita ganti, bisa kita bayar gitu kan, dan itu kan jauh lebih murah. Bahkan di sini ada trik-triknya gimana rumah-rumah yang murah itu yang kayak gimana gitu, yang bisa dijadiin kos. Dan dari rumah-rumah itu kan bisa disulap menjadi kos-kosan. Itu juga ada di buku ini. Dan yang selanjutnya itu yang mengubah mindsetku adalah ketika kan aku mikirnya dulu kalau bikin kos, semisal pakai cicilan, semisal istilahnya dibiayain sama bank, aku tuh mikirnya yang cepat selesai, maksudnya
tempo pembayaran, misalnya ada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu, gitulah tempo lama nyicilnya gitu loh. Nah, aku tuh mikirnya dulu gimana caranya biar cicilannya cepat selesai. Yang artinya bulanannya semakin gede, tapi temponya semakin cepat. Dan ternyata di situ salah untuk berbisnis kos-kosan, itu salah yang seperti itu. Karena dengan yang kayak gitu cepat selesai kan berarti per bulan cicilannya banyak. Sementara kos kan kita juga kadang ada yang bayarnya, satuan bayarnya itu adalah bulanan atau mungkin 3 bulan atau ya pokoknya ada hubungannya sama bulan gitu. Dan yang terpenting dari sebuah kos adalah cash flow. Jadi antara pendapatan kos dikurangi dengan operasional dan juga cicilan itu. Jadi kalau tiap bulan plus terus, nah itu bisa dikatakan sehat gitu lah. Nah, nggak bisa sehat kalau per bulannya sendiri terlalu rame, terlalu banyak nyicilnya gitu kan, jadi minus bisa. Dan itu yang nggak baik. Meskipun misal kita ambil yang 20 tahun gitu kan, 20 tahun, tapi kalau tiap bulannya ada plus, ada untungnya, kan juga bisa buat hidup gitu loh sampai 20 tahun itu gitu. Nah, ini termasuk yang insight yang baru aku dapetin setelah baca bukunya Iwan Kenrianto itu. Dan ini ya, buku ini sebenarnya pondasiku bikin usaha kos-kosan adalah dari bukunya si ini ya, siapa, Rich Dad Poor Dad itu, Tony Robbins, bukan, anjir lupa, itulah pokoknya yang why a student work for C student, anjir lupa penulisnya siapa ya, si ini temennya Donald Trump gitu loh. Pokoknya itulah, dia banyak bisnis properti itu sama si Donald Trump juga gitu. Tapi dia nggak jelasin lebih detail, jadi cuma ke mindset. Nah, itulah kenapa aku pengen lihat maksudnya teknikalnya gimana dari bikin usaha kos dari nol. Dan dari buku ini akhirnya baca wah keren juga gini. Cuma waktu itu masih kerja, waktu itu masih di perusahaan yang lama, terus akhirnya harus memberanikan diri nih kayaknya nih. Percuma punya banyak teori di otak kalau nggak bener-bener diaplikasikan. Terus sempat kepikiran tuh, wah gimana kalau kosku nantinya sepi ya, kalau nggak ada yang nginep ya, kalau nggak ada yang sewa ya, nyicilnya pakai duit apa ya. Ternyata itu cuma ada di kepala aja cuy. Toh ketika bener-bener dieksekusi, demand tetap tinggi kok, tetap banyak gitu. Bahkan rata-rata ketika awal bulan tuh banyak banget orang yang ngontek ke HP, ke kontak person dan nanyain kosnya masih available apa enggak. Ini sebenarnya lebih tergantung pada pemilihan lokasi sih kalau soal banyaknya peminatnya. Soalnya kalau bikin kos-kosan nggak di dekat fasilitas umum kan juga susah. Misalnya kayak di pelosok-pelosok gitu, maksudnya di desa gitu kan, apa gimana, orang kan juga jarang yang ngekos gitu. Kalau kebetulan aku juga di kawasan industri, dekat kawasan industri, jadi banyak ya semacam karyawan gitu lah, semacam karyawan yang emang mereka datang dari luar kota buat kerja di kawasan industri ini, terus mereka butuh tempat tinggal dan itu ada di kosku ini. Sebenarnya kalau mau yang paling menguntungkan untuk kos-kosan sih, itu aku
sangat merekomendasikan untuk di lingkungan kampus mahasiswa ya. Karena mereka, pertama mereka adalah mahasiswa dan uang mereka adalah disuplai oleh orang tua yang mana udah punya rata-rata pekerjaannya tetap gitu kan. Mereka pekerjaannya tetap, orang tuanya tetap, jadi mereka nggak mikirin biaya kosan, pembayarannya lancar terus. Kebanyakan seperti itu. Di beberapa case cuma ya mungkin mahasiswa-mahasiswa yang udah dikasih duit orang tuanya tapi nggak dibayarin gitu kan juga ada pasti kan. Nah itu kalau yang kayak di kawasan industri kayak gini ya karena aku nggak berani nerapin yang namanya pembayaran minimal berapa bulan sekali gitu. Maksudnya minimal bayar misalnya 6 bulan baru boleh tinggal, minimal 3 bulan gitu. Nggak berani karena orang kerja ya, maksudnya ketika mahasiswa kan dia akan lama gitu kan di situ, 4 tahun ngekos minimal, maksimal minimal apa maksimal ya itulah minimal. Ketika dia di targetin buat minimal pembayaran 1 tahun, dia tetap akan ACC karena di setahun ke depan dia juga masih ada di kampus itu gitu loh, pasti waktunya. Sementara kalau karyawan kan siapa tahu ketika dia masuk dia sedang masa percobaan, terus dia udah bayar setahun nih, ternyata masa percobaannya cuma 3 bulan, kan dia harus habis itu keluar kan nggak mungkin gitu, nggak logis. Nah buat kalian yang emang pengen bener-bener minat dengan bisnis kos-kosan, aku rekomendasiin banget sih yang namanya buku ini gitu. Di situ tips-tips buka kos, dari pendanaan, dari mana dapat dana, dan kalian nggak akan lebih ini sih, nggak akan dibodoh-bodohin gitu kan tentang gimmick-gimmick kos-kosan gitu. Maksudnya kalian nantinya akan tahu suka dukanya gitu, dukanya nyari dana, dukanya ngerenov rumahnya, dukanya nego harga, dukanya ya banyak dukanya sih. Sukanya itu ya kalau awal bulan udah pada mulai bayar itu kan dapat duit, udah itu aja sukanya. Ntar ngurusin bersih-bersihnya, ntar ngurusin misalnya ada fasilitas yang rusak, kayak itu dukanya. Jadi kalian nggak harus ya ada itu. Aku pernah lihat salah satu postingan akun yang finance lumayan terkenal gitulah, ketika dia bikin kos-kosan harus punya mesin cuci sendiri, harus punya ini, dan bahkan mesin cucinya 35 juta. Mesin cuci macam apa itu 35 juta? Buat laundry itu. Cuma kan nggak logis gitu kan, buat orang-orang pemula yang baru memulai gitu kan nggak logis sebenarnya. Sebenarnya bikin kos bisa aja, kamu punya rumah deket tempat rame, dikosin bisa kalau emang ada sisa-sisa kamar. Lagian rumah gede-gede terus kamarnya nganggur juga buat apa gitu kan, mendingan diduitin gak sih? Itulah buku ini, kelihatan gak? Mirror gak sih ini? Rahasia Sukses Membangun Kekayaan Melalui Bisnis Properti Kos. 17 kiat untuk membantu Anda mendapatkan properti kos pertama Anda. Iwan Ken Rianto, itu judul. Kalian harus, yang mau usaha kos, bacain. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Thank you.